Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dengan nikmat sehat dan waktu luang itu, Allah menyampaikan kita ke hari ke-12 di bulan Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan di 12 hari pertama ini mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala yang baik dari Allah, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan ini mari kita melatih diri untuk banyak-banyak berbuat baik. Melatih diri untuk berbanyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul. Berbuat baik kepada Rasul itu apa? Berbanyak salawat, ya, berbanyak salawat pada Nabi, salawat Nabi, ya. Lalu perbanyak berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan berbuat baik kepada makhluk yang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena di Al-Quran surat ke-17 ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Bagi dirimu sendiri. Nah itu, ada ayat seperti itu. Kalau kita berbuat baik, bahkan banyak berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada diri kita. Minimal pahalanya, ya. Minimal dapat pahala dari Allah. Minimal. Kalau kita menyayangi anak kecil, maka anak kecil itu akan hormat pada kita. Nah itu berarti apa? Kebaikan kita kepada anak kecil itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita bekerja dengan keras, itu berarti kita berbuat baik, berarti kita akan mendapat rezeki yang banyak. Jadi kebaikan dari yang kita lakukan itu pasti kembali kepada diri kita sendiri. Demikian juga kalau kita berbuat jahat pada tetangga akan membalas kita dengan kejahatan. Jadi perbuatan jahat akan kembali ke diri kita sendiri. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan ini mari kita berlatih untuk banyak-banyak berbuat baik. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik itu adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui orang yang didoakan itu adalah doa yang mustajabah. Mustajabah itu pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah. Jadi ini dari kalimat ini dua yang bisa kita ambil hikmahnya. Luar biasa ini. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui orang yang didoakan. Berarti apa? Kita melakukannya dengan ikhlas sekali. Tidak membutuhkan terima kasih. Kalau kita melakukan dengan keras, semoga kamu panjang umur misalnya, semoga rezekinya banyak, diucapkan dengan keras, itu berarti apa? Kurang ikhlasnya. Apakah tidak boleh? Boleh, ya, boleh.
Misalnya di grup WA kita memberikan apa? Ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga sehat. Itu boleh ya. Dan semoga mendapatkan pahala. Makanya kita lakukan dengan ikhlas. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ karena kita tahu hadis ini yaitu doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui orang yang didoakan itu doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Maka di samping kita doa di grup WA itu, kita juga berdoa dalam hati tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan ya. Agar apa? Agar terkabul ya. Agar terkabul. Dan ini ada lanjutan hadis, inda ra'sihi malakum muwakkalu kullama da'a li akhihi bi khair qalal malakul muwakkalu bihi. Di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat. Jadi kalau kita itu berdoa yang baik-baik kepada saudara kita, saudara muslim yang tanpa orang yang kita doakan itu tahu, maka di atas kita ini menurut Nabi, menurut ini hadis ini, ternyata ada malaikat di atas kepala kita ini loh. Ada malaikat. Malaikat yang ada di atas kepala kita itu ditugasi Allah untuk apa? Untuk menyambut doa dari seseorang dari doa kita tadi ya, agar doa kita itu disambut. Apa sambutannya? Ini lanjutan hadis. Amin. Walaka bimithli. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita dengan doa yang baik-baik, maka di atas kita ada malaikat, lalu malaikat tadi bilang amin, amin. Dan untukmu juga seperti itu. Ini kita kalau mendoakan orang lain, kita didoakan malaikat malah. Kita didoakan oleh malaikat. Misalnya kita mendoakan tetangga kita, ya Allah semoga tetangga saya ini rezekinya banyak gitu ya. Rezekinya banyak. Tanpa diketahui oleh tetangga kita, maka di atas kepala kita ada malaikat. Malaikat itu berkata amin gitu. Dan untukmu juga rezeki yang banyak gitu. Jadi kalau ingin doa kita itu dikabulkan Allah, sering-seringlah mendoakan saudara kita sama muslim tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari mendoakan orang lain ini. Yang pertama, membuat hati kita tenang ya. Di dalam hidup ini kita bisa menjadi lebih tenang, tidak biayaan ya. Tidak takut. Kalau kita ini seorang pebisnis misalnya, misal saja ini, di dalam bisnis itu punya saingan ya, pasti punya saingan. Atau di dalam berkarir di kantor misalnya, ada saingan dari teman-teman, bersaing dengan teman untuk mendapatkan apa? Kedudukan yang lebih tinggi. Maka orang kalau kita paham hadis ini, kita berdoa, berdoanya lebih luar biasa kalau kita mendoakan orang itu menang gitu ya. Kita berdoanya misalnya begini agar kita ikhlas ya. Ya Allah, kalau dia saingan saya ini lebih engkau cintai. Jadi kalau memang di antara berdua ini saingan kita itu lebih dicintai Allah, menurutmu dia lebih baik? Menurutmu dia lebih bermanfaat untuk Islam? Menurutmu dia lebih bermanfaat untuk masyarakat, maka buatlah dia menang. Luar biasa doa ini. Berani kita berdoa seperti ini kan? Loh, kalau memang dia yang lebih baik, ya enggak apa-apa kita mengalami kekalahan. Tapi kalau kita menurut Allah lebih baik, maka pasti apa? Kita yang dibuat menang oleh Allah. Maka mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih baik agar kita yang dibuat menang oleh Allah. Nah, berdoanya seperti ini tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Lalu hikmah yang kedua, menghilangkan iri hati dan dengki ya. Menghilangkan iri hati dan dengki. Bagaimana bisa iri dan dengki? Bukankah kalau kita mendoakan orang lain agar sukses, maka kita juga sukses ya? Kenapa kok kita sukses? Nah itu tadi, kalau kita berdoa, ya Allah, semoga anak-anak tetangga saya ini sukses itu. Maka di atas kita ada malaikat.
Amin gitu ya. Malaikatnya bilang amin gitu ya. Semoga anakmu juga sukses. Nah, seperti itu. Nggak mungkin kita itu nggak sukses ya. Maka nggak bisa iri. Orang yang mendoakan orang lain itu nggak mungkin iri. Apalagi apa? Dengan kita berdoa mendoakan orang lain itu karena apa? Orang yang kita doakan kalau sukses, bukankah memang kita mengharapkan dia sukses? Lah, kita nggak boleh iri karena doa kita agar dia sukses, berkat doa kita ya. Lalu hikmah yang ketiga adalah pasti mendapatkan pahala. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, mendoakan orang lain pasti mendapatkan pahala. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa lebih banyak berbuat baik kepada orang lain, untuk bisa mendoakan orang lain tanpa dipengetahuan orang itu. Apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.